Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin bincang-bincang sedikit ya, ingin memberikan pandangan saya sedikit. Jadi baru-baru ini ya banyak berdatangan kapal-kapal dari etnis Rohingya ya, yang masuk ke Aceh. Jadi katanya sih mereka terdampar ya. Tapi kalau menurut saya sih ini memang mereka sengaja ya, ingin mencari negara-negara tetangga sebagai tempat mereka berlindung, karena di negara mereka sendiri yaitu di Myanmar, mereka itu dibantai ya oleh tentara-tentara Myanmar. Jadi mereka itu seperti etnis yang tidak diharapkan di Myanmar. Makanya banyak di antara mereka yang lari tunggang langgang ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia ataupun Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri etnis Rohingya ini sudah lama masuk ya. Jadi sejak tahun 2015 kalau saya tidak salah, itu etnis Rohingya sudah masuk ke daerah Aceh ini. Jadi mereka awalnya sempat disambut dengan baik ya oleh warga Aceh. Mereka dikasih fasilitas, tapi makin hari makin lama sifat dan karakter mereka itu semakin kelihatan ya, sifat-sifat buruknya itu. Jadi mereka itu makin lama itu makin tak beradab lah. Jadi mereka makin memperlihatkan rasa sombongnya, rasa angkuhnya, dan tidak memiliki rasa syukur sedikit pun. Jadi itulah yang dirasakan warga Aceh ya. Makin lama mereka makin kelihatan lah adab-adab buruknya. Jadi yang namanya tuan rumah ya, kalau tamunya seperti itu ya dimanapun itu pastilah tidak senang kan. Jadi makin lama mereka seperti itu, makin banyak pula yang berdatangan. Jadi pada akhirnya warga Aceh pun merasa kesal ya, merasa gerah, dan akhirnya warga Aceh sendiri menolak kedatangan mereka. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, warga Aceh menolak kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya yang kembali masuk lewat perairan Aceh. Kapal yang membawa pengungsi didorong kembali ke laut. Warga mengaku kewalahan menampung pengungsi Rohingya di tempat mereka. Kapal kayu yang ditumpangi para pengungsi pun akhirnya didorong kembali ke laut. Ratusan pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak, antre naik satu persatu ke atas kapal kayu. Jadi warga etnis Rohingya ini banyak yang berbuat semena-mena ya, berbuat yang tak bagus lah, tak elok, yang melanggar undang-undang dari suatu negara. Jadi di daerah tersebut mereka sering berbuat jenayah, sering membuat kegaduhan yang membuat warga setempat merasa tidak nyaman ya. Jadi yang namanya tamu itu ya seharusnya hormatlah sama tuan rumah kan. Jadi apabila ada orang yang bertamu ke rumah kalian pun, apabila orang tersebut tidak menunjukkan sikap sopan dan rasa hormat, tentunya kalian pun merasa kesal ya, merasa jengkel dan mungkin marah kepada orang tersebut. Dan malah bisa jadi kalian mengusir orang tersebut ya. Jadi sebenarnya untuk perilaku dan adab-adab etnis Rohingya ini sebenarnya sudah dirasakan ya, sudah pertama kali dirasakan oleh warga negara Malaysia. Jadi warga negara Malaysia pun sudah awal-awal sudah merasakan, sudah melihat karakter-karakter daripada etnis Rohingya ini yang tidak baik. Jadi di Malaysia sendiri etnis Rohingya ini banyak sekali berbuat kegaduhan, yang melanggar undang-undang, membuat jenayah-jenayah yang sepertinya mereka itu tidak takut ataupun tidak hormat sama warga tempatan. Jadi warga Aceh pun belajar juga dari situ, dari pengalaman yang ada, karena kita tahu di Malaysia ini pun banyak juga warga Aceh yang merantau ke Malaysia. Jadi sedikit banyaknya banyaklah warga Aceh itu mendapatkan informasi-informasi tentang kebejatan etnis Rohingya ini. Jadi karena hal itulah makanya baru-baru ini ada kapal daripada etnis Rohingya yang masuk ke perairan Aceh, dan warga Aceh sendiri menolaknya ya. Dan tapi walaupun begitu warga Aceh tetap menunjukkan rasa hormatnya ya, dengan memberikan bahan pangan, pakaian, dan obat-obatan juga. Jadi ada etnis Rohingya yang sakit, mereka bantu untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi tetap saja setelah warga Aceh memberikan bantuan tersebut, etnis Rohingya itu mereka suruh pergi dari Aceh, dari tanah mereka kan, karena mereka sudah, bisa dibilang warga Aceh ini sudah kapok lah, sudah tidak mau lagi menerima
etnis Rohingya ini. Sebelum melepas pengungsi Rohingya, warga sudah memberikan makanan dan minuman untuk pengungsi Rohingya sebagai bekal melanjutkan perjalanan. Jadi walaupun itu etnis Rohingya itu beragama Islam ya, Muslim, jadi ini udah bukan masalah agama lagi ya, bukan masalah saudara umat Islam lagi, bukan masalah bukan masalah agama lagi. Jadi ini sudah masalah sikap, masalah adab. Karena negara Myanmar pun membantai etnis Rohingya ini bukan masalah agama ya. Karena banyak juga warga di Myanmar itu yang beragama Muslim yang dilindungi oleh negara Myanmar sendiri, dan banyak juga warga Muslim di Myanmar itu yang bisa beribadah dengan aman, dengan tenang, dan tempat-tempat ibadah seperti masjid pun masih tetap berdiri di Myanmar ya. Jadi ini pure yang terjadi di Myanmar ini bukan pembantaian umat Islam ya. Jadi ini masalah pembantaian etnis, lebih ke etnis ya. Jadi lebih ke etnis itu sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembantaian umat Muslim yang ada di Rohingya. Jadi warga Aceh pun begitu juga. Dia menolak etnis Rohingya ini pure bukan karena masalah bukan masalah karena satu agama seiman kenapa harus diterlantarkan saudaranya sendiri. Jadi bukan masalah itu. Jadi lebih kepada menjaga stabilitas dan keamanan warga Aceh itu sendiri, karena mereka sudah pengalaman ya bagaimana etnis Rohingya ini. Jadi etnis Rohingya ini kalau menurut saya ya, yang saya lihat itu mereka ini adalah etnis yang tidak tahu bersyukur. Jadi sudah dikasih betis mau minta paha, dikasih hati mau minta jantung. Jadi jadi yang dilihat di lapangan pun seperti itu ya, seperti warga Aceh. Jadi warga Aceh itu sudah cukup lah banyak membantu etnis Rohingya ini. Jadi walaupun warga Aceh ini tidak menerima etnis Rohingya, tapi mereka tetap dibekali dengan bahan makanan dan pakaian juga. Tapi pada kenyataannya makanan itu semua, pakaian yang diberikan itu mereka buang ke laut. Jadi seperti itulah tingkah daripada etnis Rohingya ini ya. Sangat menjijikkan lah, kalau bisa saya bilang tingkah mereka ini sangat menjijikkan, dan memang manusia seperti ini tidak patut untuk ditolong lah. Jadi tidak punya rasa syukur lah. Jadi karena hal itu juga semakin menguatkan warga Aceh untuk tidak mau lagi berurusan dengan etnis Rohingya ini, tidak mau membantu lagi. Jadi yang saya dengar kabarnya juga nih ya, Bapak Wakil Presiden kita Ma'ruf Amin mau memberikan ya tempat kepada etnis Rohingya ini di daerah Kepulauan Riau ya, di Pulau Galang ya, untuk tempat bagi pengungsi Rohingya ini bermukim. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, tak usahlah mereka difasilitasi, dikasih tempat di satu pulau di inilah, itu kalau menurut saya hanya menghabiskan anggaran negara saja. Karena banyak warga negara Indonesia itu yang masih susah ya. Banyak warga negara Indonesia itu yang harus rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, dan memilih harus bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, untuk mencari rezeki sampai ke luar negeri. Dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada bantuan dari pemerintah, sehingga banyak warga negara Indonesia itu harus merantau ke luar negeri untuk mencari penghidupannya sendiri. Tiba-tiba ini ada etnis pelarian yang tidak jelas asal usulnya, yang tidak tahu bersyukur, tidak punya rasa terima kasih, malah mau dibantu. Bagaimana enggak warga Indonesia itu menjadi geram ya. Jadi banyak warga Indonesia itu yang masih membutuhkan bantuan, sampai-sampai mereka itu saking tidak bisanya mendapatkan bantuan dari negaranya sendiri, mereka harus bekerja ke negara orang. Tiba-tiba ini ada malah etnis Rohingya yang mau dibantu, yang tentunya itu anggarannya tidak sedikit kan. Jadi itu kan membuat warga negara Indonesia itu menjadi geram ya dengan tingkah-tingkah pemerintah Indonesia yang seperti ini. Jadi ya gimana ya, ya bantu dulu lah warga negaranya kan. Kalau sudah warga negaranya sejahtera, baru boleh membantu negara lain, negara orang kan. Jadi kan seperti itu.
Dan yang dibantu ini pun etnis Rohingya yang tidak beradab, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak memiliki rasa syukur. Bahkan di daerah Jawa itu ada pemukiman etnis Rohingya yang disediakan oleh pemerintah. Mereka difasilitasi, malah mereka itu ada gaji tiap bulannya. Kalau tidak salah saya itu sekitar 1.250.000. Mereka mendapatkan bantuan uang sebesar 1.250.000 itu dari pemerintah Indonesia. Dan itu pun mereka tidak tahu bersyukur ya, tidak merasa cukup, merasa kurang. Jadi mereka katakan bahwasannya uang segitu kurang lah. Dikasih makanan pun mereka katakan makanannya terlalu sedikit, tidak cukup. Jadi kalau menurut kalian otak etnis Rohingya itu di mana coba? Sedang pemerintah saja tidak ada memberikan bantuan kepada warga negaranya sendiri sebesar itu, sebesar 1.250.000 itu setiap bulan. Ini mereka yang bukan siapa-siapa diberi bantuan seperti itu, malah merasa kurang. Jadi kalau menurut kalian ya, khususnya buat pemerintah ya, buat Pak Ma'ruf Amin lah yang punya ide ya, mau menempatkan mereka di satu pulau itu. Jadi kalau menurut kalian, menurut Bapak, menurut pemerintah, apa pantas mereka dibantu? Apa pantas manusia seperti itu dibantu? Saya rasa manusia seperti itu tak pantas lah untuk dibantu ya. Jadi banyak rakyat kita, rakyat Indonesia ini yang masih berada di bawah garis kemiskinan yang perlu dibantu. Jadi itu dulu lah dibantu, utamakan rakyatmu dulu. Baru setelah rakyatmu itu sudah sejahtera, baru boleh memikirkan orang lain. Dan orang lain yang dipikirkan itu pun tentunya orang-orang yang ini ya, etnis-etnis yang beradab, yang tahu sopan santun. Jangan etnis-etnis seperti Rohingya ini. Jadi etnis Rohingya ini bisa dibilang etnis yang tidak diterima di mana-mana ya, di banyak negara. Jadi tidak ada lah yang mau menerima etnis Rohingya. Bahkan di Malaysia sendiri pun warga negara Malaysia itu sudah muak ya dengan etnis Rohingya ini. Jadi mereka seolah-olah sok paling berkuasa lah di negara Malaysia, yang notabene negara yang memberikan tempat kepada mereka ya. Jadi seperti itulah. Jadi kalau bisa saya bilang etnis Rohingya ini tidak lebih seperti anjing ya. Jadi kalau kalian tahu anjing itu, kalau lagi terjepit dia itu pasti akan mengkaing-kaing ya, minta tolong. Tapi setelah kita tolong, bukan tidak mungkin dia akan menggigit kita. Jadi ya seperti itulah etnis Rohingya kalau menurut saya. Jadi mereka itu adalah etnis yang tidak tahu bersyukur, hanya berlindung di balik ini ya, di balik agama ya, merasa seiman, seagama. Jadi mereka hanya berlindung di balik itu, tapi tidak sesuai dengan perilaku dan adab mereka. Jadi adab mereka itu menurut saya adab yang sangat terkutuk lah, tidak tahu berterima kasih. Dan setiap negara yang mereka singgahi, yang mereka tinggali, pasti menolak. Warga-warganya pasti tidak senang dengan sikap-sikap mereka, termasuk Indonesia sendiri ya, yang awalnya dulu sangat welcome terhadap mereka. Makin lama makin kelihatan ya sifat dan perangai buruknya. Tidak usah jauh-jauh lah, negara tempat mereka diam sendiri pun, yaitu negara Myanmar sendiri pun sudah mengusir mereka ya. Malah malah Myanmar sendiri membantai mereka. Bayangkan, negara mereka sendiri pun membantai etnis Rohingya. Negara Myanmar sendiri pun membantai etnis Rohingya. Jadi ya seperti itulah etnisnya memang. Negara mereka pun tahu bagaimana perilaku dan adab etnis Rohingya ini. Saudara, kedatangan ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara, Aceh ditolak oleh warga setempat. Warga setempat menolak kedatangan para pengungsi karena kesan tidak baik kedatangan pengungsi sebelumnya selama di Aceh. Namun warga memberikan makanan dan logistik kepada para pengungsi Rohingya untuk melanjutkan perjalanan. Jadi di negara sendiri pun mereka tidak diterima. Kenapa pula negara kita ini harus menerima orang-orang seperti itu, yang notabene negara kita pun masih banyak rakyatnya yang harus dibantu. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit pandangan saya, sedikit unek-unek saya sedikit bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan sedikit memberikan saran lah kepada warga Aceh ya.
Janganlah terima lagi etnis Rohingya itu mereka itu nantinya akan seperti duri dalam dagingnya. Suatu saat akan menjadi bumerang buat kita warga negara Indonesia. Kita belajar dari Malaysia. Malaysia sudah merasakan bagaimana susahnya hidup berdampingan dengan etnis seperti itu, etnis yang tidak tahu diri seperti itu. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.